Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Hafiz Ananta dengan NIM 122490035 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara menyeluruh mengenai rangka 3D dan cara kerja alat molding Rough-Till atau alat pengepres genting, mulai dari konstruksi mekanik hingga alur kerja sistem pneumatik dan kontrolnya. Mungkin yang pertama kita mulai dari kerangka alatnya. Rangka pada mesin molding Rough-Till ini berfungsi sebagai struktur utama yang menopang seluruh komponen, baik komponen mekanik, pneumatik maupun sistem kontrol. Rangka dirancang dalam bentuk 3D atau menyerupai balok dengan ukuran keseluruhan panjang sekitar 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 36 cm. Oh ya, dimensi ini sendiri dipilih agar alat memiliki ukuran yang cukup kompak, mudah ditempatkan di laboratorium atau bengkel yang kecil gitu. Namun tetap kokoh untuk menahan gaya tekan saat proses pengepresan genting berlangsung. Mungkin secara strukturnya bagian dasar rangka ini dibuat cukup lebar dan stabil sehingga mampu menahan beban dari cetakan. Untuk silinder pneumatiknya serta gaya tekan vertikal yang terjadi ketika proses moldingnya berlangsung. Ketebalan rangka sekitar 6 cm yang berfungsi sebagai kaki sekaligus yang fungsinya itu untuk menopang penopang utamanya gitu agar getaran dan penggeseran dapat diminimalkan. Untuk di bagian tengah rangka terdapat ruang kerja dengan tinggi kurang lebih 24 cm. Untuk ruang ini merupakan area utama gitu, tempat cetakan genting diletakkan dan tempat silinder pneumatik bekerja secara vertikal maupun horizontal. Untuk tinggi ini disesuaikan dengan panjang langkah silinder agar proses penekanan dapat berlangsung optimal tanpa membentur rangka-rangka yang lain. Selain itu juga terdapat beberapa jarak dan ukuran tambahan seperti 14 cm dan 10 cm yang digunakan sebagai dudukan cetakan, dudukan silinder, serta pengatur posisi agar semua komponen terpasang presisi. Dengan rancangan seperti ini, rangka tidak hanya berfungsi sebagai penyangga, tetapi juga sebagai elemen penentu ketetapan posisi kerja, sehingga hasil cetakan genting itu bisa dihasilkan seragam dan konsisten. Nah, untuk selanjutnya tuh kita masuk ke sistem molding Rough-Till dan skematik rangkaiannya. Nah, alat ini bekerja menggunakan sistem pneumatik yang mengombinasikan udara bertekanan sebagai tenaga penggerak dan rangkaian listrik sebagai sistem kontrolnya. Pada alat ini sendiri digunakan dua buah silinder pneumatik utama yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Silinder pertama yang disebut sebagai silinder A berfungsi sebagai silinder utama pengepres. Kemudian silinder ini bergerak secara vertikal dan bertugas untuk menekan cetakan atas ke arah cetakan bawah. Gerakan silinder ini menentukan kualitas pembentukan dari si genting ini karena tekanan kualitas karena tekanan yang dihasilkan dan untuk memadatkan adonan dan membentuk kontur genting sesuai dengan mold. Untuk silinder kedua yaitu silinder B berfungsi sebagai silinder kayak pembantunya gitu. Silinder ini digunakan untuk membantu proses pembuatan cetakan atau mendorong hasil genting keluar setelah proses pengepresan itu telah selesai, sehingga genting tidak rusak dan mudah diambil. Untuk masing-masing silinder dilengkapi dengan sensor posisi. Pada silinder A
itu terdapat sensor AO dan A1 yang menandakan posisi awal dan posisi akhir silinder. Begitu pula dengan yang B, terdapat sensor B0 dan B1. Sensor-sensor ini sangat penting karena menjadi acuan bagi sistem kontrol untuk menentukan langkah berikutnya. Dengan adanya sensor, gerakan silinder tidak berjalan secara acak, melainkan berurut gitu atau aman lah bisa dibilang. Pengaturan arah gerak silinder dilakukan oleh katup solenoid yang diberi kode MB1 hingga MB4. Katup-katup ini bekerja dengan suplai tegangan 24 volt DC. Ketika sebuah katup diaktifkan, udara bertekanan akan diarahkan ke sisi tertentu silinder sehingga silinder dapat bergerak maju atau mundur pada perintah kayak sesuai perintah dari sistemnya. Setelah kita masuk ke alur kerja alat secara keseluruhan, pada kondisi awal atau pada posisi standby, seluruh sistem berada dalam keadaan siap. Silinder A berada pada posisi awal yang ditandai oleh sensor A0, yang silinder B juga berada pada posisi awal yang ditandai oleh sensor B0. Cetakan berada dalam kondisi yang terbuka sehingga operator dapat meletakkan adonan genting ke dalam cetakan bawah secara manual. Mungkin setelah adonan genting ini diletakkan dengan posisi yang benar, operator menekan tombol start. Ketika tombol start ditekan, arus listrik mengalir ke rangkaian relay sehingga sistem kontrol ini aktif. Kemudian relay pertama itu akan mengaktifkan katup solenoid yang terhubung ke silinder A. Oh ya, untuk udara bertekanan kemudian masuk ke silinder dan mendorong si piston ini sehingga silinder A ini bergerak maju dari posisi A0 menuju A1. Gerakan ini menyebabkan cetakan atas turun dan mulai menekan adonan di genting ini. Pada tahap ini sendiri terjadi proses utama yaitu pengepresan. Untuk cetakan atas itu menekan adonan ke dalam cetakan bawah dengan tekanan tertentu. Tekanan ini dipertahankan sesaat agar adonan benar-benar padat dan mengikuti bentuk cetakan. Untuk proses ini sangat penting karena menentukan kekuatan dan kerapian genting yang dihasilkan selama proses ini. Untuk rangka alat berperan besar dalam menahan gaya tekan agar tidak terjadi getaran yang berlebih gitu. Setelah silinder A mencapai posisi akhirnya dan sensor A1 ini mulai aktif, sistem kontrol tuh akan berpindah ke tahap berikutnya. Untuk katup solenoid itu bergerak balik diaktifkan sehingga udara bertekanan dialihkan ke silinder A bergerak mundur kembali ke posisi awal yaitu A0 yang sudah saya jelaskan tadi. Cetakan atas tuh akan terangkat dan membuka kembali ruang cetakannya. Selanjutnya tuh setelah cetakan atas ini terbuka, sistem kemudian mengaktifkan silinder B. Silinder itu bergerak maju dari posisi B0 ke B1 sama kayak yang sensor tadi, yang A tadi. Gerakan silinder yang B sendiri ini berfungsi untuk mendorong genting yang mudah terbentuk agar keluar dari cetakan atau membantu membuka cetakan bawahnya. Dengan cara ini, genting dapat dikeluarkan dengan aman tanpa harus ditarik secara manual sehingga risiko kerusakan produk dapat dikurangi gitu atau diminimalisir.
kemudian apa lagi ya? Mungkin ketika silinder B ini telah mencapai posisi akhirnya dan sensor B1 aktif, sistem akan memerintahkan silinder tersebut untuk kembali ke posisi awalnya. Silinder B mundur ke posisi B0 setelah semua silinder kembali ke posisi awal. Sistem otomatis kembali ke kondisi standby dan siap untuk siklus percetakan yang selanjutnya gitu atau berikutnya. Mungkin untuk cara keseluruhan, alat molding Roftil ini bekerja dalam satu siklus yang teratur dan terulang, mulai dari penempatan adonan, pengepresan oleh silinder utama, pembukaan cetakan hingga pengeluaran produk. Dengan dukungan rangka yang kokoh dan sistem kontrol pneumatik yang terstruktur, alat ini mampu menghasilkan genting dengan bentuk yang seragam, proses yang lebih cepat, serta tingkat keselamatan kerja yang lebih baik. Alat ini sendiri juga cocok digunakan sebagai prototipe industri kecil maupun sebagai media pembelajaran untuk memahami prinsip kerja mesin molding dan sistem pneumatik. Mungkin sampai sini saja penjelasan tentang uh, apa ya yang ini tadi, rangka 3D dan cara kerja alat molding Roftil atau alat pengepres genting itu, mulai dari konstruksi mekaniknya hingga alur kerja sistem pneumatiknya. Mungkin selanjutnya kita ke penjelasan uh, ke penjelasan diagramnya ya. Mungkin kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yang sudah saya screenshot tadi. Mungkin yang pertama itu ada inisiasi dari kontrol utama, yaitu start dan stop. Untuk proses yang dimulai dengan pertama itu kita menentukan status operasional mesin melalui mekanisme launching pada rang 0 dan rang 1. Ketika operator menekan start PB, itu tuh instruksi setnya itu digunakan untuk mengaktifkan bit start latch atau yang Q. Bit ini tuh berfungsi sebagai izin operasi utama atau master run flag karena menggunakan set
Bit ini terkunci aktif untuk mempertahankan seluruh sistem kontrol hidup, memastikan mesin dapat melanjutkan siklusnya itu tanpa perlu kayak operator terus menahan tombol. Sebaliknya itu untuk pada bagian stop ini diposisikan tuh sebagai kontak normally close atau NC yang terhubung ke instruksi reset. Penekanan tombol stop dan memutuskan itu tuh untuk memutuskan aliran logis dan secara paksa untuk mereset bit start latch. Fungsi ini krusial sebagai mekanisme keselamatan dan penghentian siklus normal. Ketika start latch mati, semua output yang bergantung padanya tuh akan otomatis langsung terputus untuk menghentikan pergerakan motor atau aktuator demi keamanan operator dan mesin. Kemudian lanjut, yang nomor 2 itu ada pemicu dan persiapan proses untuk pengepresan. Setelah kontrol utama aktif, mesin siap untuk memasuki fase kerja. Mungkin pada bagian rang kedua ini menunjukkan kontrol awal terhadap penggerak mesin atau output conveyor. Di sini interpretasikan sebagai motor yang menggerakkan konveyor material atau motor utama dari si hidroliknya. Motor ini diizinkan beroperasi selama start launch ini aktif. Penggunaan kontrol start filling atau Q yang yang Q 102 ini yang dinormalisasi terbalik atau NC yang menunjukkan suatu kondisi kayak suatu interlocknya ini bahwa motor penggerak material ini nih mungkin harus berhenti ketika proses pengepresan sedang berjalan untuk menghindari benturan atau overhead gitu. Kemudian untuk rang ketiganya ini adalah untuk pemicu langsung untuk proses pembentukan genteng. Setelah start launch aktif, sistem menunggu konfirmasi dari sensor input bottleneck ulang sebagai sensor posisi cetakan atau sensor bahan baku yang mendeteksi bahan cetakan sudah terisi adonan genteng dan berada di posisi yang benar. Ketika sensor ini mendeteksi kesiapan, bit start filling yang ini nih didefinisikan sebagai start processing diaktifkan. Pengaktifan ini bit ini adalah kayak suatu perintah yang logis gitu, yang akan mengirimkan sinyal ke solenoid hidrolik untuk menurunkan kepala pres ke adonan gentengnya. Nah, untuk pengaturan waktu dan kualitas siklus kerja kualitas genteng sangat bergantung pada tekanan dan durasi pengepresan yang dikendalikan oleh rang 4. Begitu start pressing Q100 diaktifkan, timer tim itu tuh akan secara manual memulai hitungan waktu. Timer ini menentukan durasi fase menahan tekanan dari si holding time pada genteng. Untuk durasi yang tepat sendiri itu sangat penting untuk memastikan kepadatan dari si materialnya. Untuk sebagai contoh, jika durasi ini disetel 5 detik, maka selama 5 detik tersebut RAM akan mempertahankan tekanan secara penuh. Nah, setelah timer selesai menghitung, logika selanjutnya itu harus diimplementasikan untuk mereset start pressing dan mengaktifkan motor hidrolik untuk mengangkat RAM. Siklus ini kemudian akan kembali ke kondisi rang 2 atau mengaktifkan konveyor untuk mengeluarkan genteng yang sudah dicetak dan menunggu pemicu untuk masanya itu memulih siklus pengepresan berikutnya. Dengan demikian diagram ini secara fundamental mengurangi langkah-langkah untuk memulai maksudnya itu menguraikan langkah-langkah untuk memulai dan mengatur waktu dari si fase kerja kritis dan pembuatan genteng yang dari judul saya tadi.
Mungkin segitu saja video dari saya penjelasan tentang diagram, kemudian ada skematik, rangkaian 3D, dan cara kerja alat dari molding roftil ini atau alat pengepres genting ini. Mungkin jika saya ada salah kata atau bahasa yang sulit dimengerti, saya mohon maaf. Mungkin segitu aja video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.